Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Fitra di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI Al-Ikhlas. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husnanya apa? Asmaul Husnanya Al-Alim dan Al-Khabir. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya karena mudah ya. Amin. Oke. Mulai dari yang pertama tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, kita sudah sering mengingat apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang sangat indah atau yang baik untuk diucapkan. Biasanya kalau kalian membuka Al-Quran, di buku paling depan di samaknya itu ada Asmaul Husna. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 99. 99 ini anak-anak madrasah ibtidaiyah Al-Ikhlas Kasembon itu harus belajar menghafalnya beserta artinya. Agar apa? Agar lebih baik. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengenal nama Allah, pastinya kita akan lebih pandai dan bisa mengingat mana yang baik, mana yang buruk. Kita mulai dari Al-Alim. Al-Alim kemarin apa artinya? Ayo, ada yang ingat? Al-Alim itu adalah Allah yang Maha Mengetahui. Al-Alim itu Allah yang Maha Mengetahui. Maksudnya bagaimana Pak Fitra? Jadi Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ketika kalian sedang ingin melakukan kegiatan sedang ingin mencuri misal. Ketika kalian ingin mencuri, pasti Allah mengetahui kalau kalian ingin mencuri. Nah, karena apa? Karena Allah memiliki nama atau sifat Al-Alim. Hati-hati. Kemudian, ketika kalian ingin berkata, misal berkata baik ataupun berkata buruk, Allah juga pasti mengetahui. Misal elok sering berkata baik kepada seluruh orang. Nah, pasti Allah mengetahui. Maka dari itu Allah akan selalu memberikan pahala. Nah, ketika berkata buruk, apakah memberikan pahala ataukah dosa? Nah, pasti akan memberikan dosa kepada orang yang berkata buruk. Kita harus menjaga lisan. Kemudian dimanapun Allah pasti mengetahui. Kalian tidak bisa bersembunyi. Kalian tidak bisa bersembunyi. Karena Allah pasti mengetahui keberadaan kalian. Misalnya siapa ya? Misalnya Hendrik tidak mau sholat, kemudian bersembunyi di bawah kasur. Nah, Allah pasti akan tahu bahwa Hendrik sedang bersembunyi. Maka dari itu kita harus baik-baik dan mengingat selalu bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui. Kemudian, bagaimana cara meneladaninya Pak Fitra? Apa itu meneladani? Bagaimana cara kita mempraktikkan kepada kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kita nomor 1
kita harus rajin belajar dan membaca. Nah, karena apa? Karena ketika kita belajar dan membaca, kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu ini pasti bermanfaat. Nah, maka dari itu ketika sudah mendapatkan ilmu, pasti Allah memberikan pahala. Terus yang kedua apa, Pak Fitra? Yang kedua, cara meneladani sifat al-alim yakni berperilaku terpuji. Kita harus selalu berperilaku terpuji. Karena apa? Allah mengetahui. Ketika kita ingin mencuri tadi, pasti Allah mengetahui. Ketika kita ingin berbuat buruk, pasti Allah mengetahui. Maka dari itu kita harus selalu berperilaku terpuji. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Maksudnya bagaimana ikhlas dalam melaksanakan ibadah? Nah, ini. Ketika kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah, siapa yang di sini tiap pagi sholat duha? Ayo, siapa yang di sini tiap pagi sholat duha? Nah, itu merupakan suatu pembiasaan MI al-ikhlas. Harus semuanya sholat duha. Karena apa? Ketika sudah sholat duha, Allah mengetahui, pasti mendapat pahala. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sekarang setelah al-alim, kita belajar Asmaul Husna al-Khabir. Apa al-Khabir itu artinya, Pak Fitra? Ini dibaca. Yang maha mengetahui secara detail. Atau maksudnya apa? Allah maha mengetahui secara detail. Atau Allah maha teliti. Nah, maksudnya teliti apa? Allah itu tidak pernah salah, pasti tahu. Seperti itu. Contoh, misalnya sekarang, ketika siapa tadi? Elok. Ketika Elok ingin bersedekah. Ketika Elok ingin bersedekah, pasti Elok akan bersembunyi-sembunyi. Karena apa? Ketika bersembunyi, sedekahnya lebih baik. Tidak boleh pamer kepada manusia. Seperti itu. Tapi, apakah Allah tidak mengetahui secara detail? Tidak. Allah itu teliti dan mengetahui secara detail bahwa Elok tadi sudah bersedekah. Seperti itu. Jadi Allah itu teliti apa yang kita lakukan. Allah teliti apa yang kita pikirkan. Dan Allah teliti apa yang kita niatkan. Nah, misalnya seseorang ingin berniat buruk. Nah, Allah pasti teliti. Seperti itu. Sekarang, bagaimana cara meneladani sifat al-khabir? Nah, bagaimana? Ini. Yang pertama adalah kita harus cermat, waspada, dan juga teliti pada seluruh hal. Ketika mengerjakan PR. Ketika mengerjakan PR, anak-anak harus teliti dalam mengerjakan PR. Karena apa? Karena Allah itu teliti mana yang baik, mana yang buruk.
Kemudian yang kedua, kita harus waspada. Waspada ini apa maksudnya? Dalam segala hal, misal ketika kalian jalan-jalan, harus waspada. Ketika berjalan-jalan harus hati-hati. Karena apa? Kalian tidak tahu kalau nanti ada batu di jalanan, kemudian kalian kesandung. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum berbuat harus kita pikirkan manfaatnya baik atau tidak, dampaknya buruk atau tidak. Misal Hendrik ingin melakukan Misal Hendrik ingin sholat 5 waktu. Nah, yang sudah kita niatkan pasti Allah mengetahuinya. Kemudian dampaknya baik apa buruk bagi kehidupan kita? Pasti baik. Karena apa? Sholat 5 waktu itu mendapat pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berbeda dengan anak-anak yang tidak mau sholat 5 waktu, senang bermain-main hingga lupa waktu, misalnya main game terus di HP-nya sampai lupa waktu. Itu buruk apa baik? Pasti buruk. Maka dari itu Allah mengetahui semuanya. Kita harus berlaku baik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian karena pelajarannya ini sudah selesai, maka Pak Fitra kasih tugas. Tugasnya dilihat ya. Mengerjakan penilaian kompetensi siswa halaman 35 buku An-Nur Romawi 1 dan 2. Hanya Romawi 1 dan 2. Kemudian dikumpulkan ketika nanti pengumpulan tugas di Budani. Sudah? Terima kasih. Pak Fitra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.